Silakan duduk sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, tema yang kita renungkan pada hari Minggu biasa ke-27 ini adalah bersatu. Bersatu itu adalah nilai keramat dari perkawinan Kristiani. Jadi bukan bercerai, tetapi bersatu. Itu nilai keramat dari perkawinan Kristiani. Kalau kita menyimak pembacaan kitab suci hari ini, terutama bacaan pertama, di situ kita akan menyimpulkan bahwa sejak awal mula Tuhan itu sudah menanam benih-benih persaudaraan, benih-benih persahabatan di dalam hati setiap manusia. Oleh karena itu, bacaan pertama tadi dari kitab Kejadian mengatakan begini. Tidak baik, ini sabda Tuhan ya. Tidak baik kalau manusia itu hidup sendiri saja. Tidak baik itu kalau hidup sendiri. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan bagi dia. Berarti Allah itu dari awal mula sudah menanam benih persatuan, benih persaudaraan, benih persahabatan itu dalam hati setiap manusia ciptaannya. Manusia ya, binatang tidak. Binatang tidak bersaudara. Mereka cari mangsa gitu kan. Tetapi manusia bersatu, bersahabat dan bersaudara. Sudah sejak awal mula. Nah, sekarang kita bertanya, kapan benih itu lahir dan benih itu bertumbuh, berkembang dan berbuah? Kita kembali lagi kepada kitab Kejadian yang menulis tentang kata-kata dari Tuhan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Dia mengikat diri kepada istrinya sehingga mereka menjadi satu, tidak lagi dua, tetapi menjadi satu daging. Ini adalah momentum di mana benih persaudaraan, benih persahabatan yang ditanam oleh Allah lahir, kemudian bertumbuh, berkembang dan berbuah. Nilai persatuan, nilai persahabatan, nilai persaudaraan dilahirkan ketika laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan mengikat diri kepada istrinya. Dua orang bersatu, satu terhadap yang lain. Dua orang saling mengasihi. Dua orang saling membantu satu dengan yang lain. Dan dengan cara itu manusia menjadi manusia yang sebenarnya. Dia menjadi seorang pribadi ketika dia tahu mencinta orang lain. Ketika dia tahu bersekutu dengan orang lain. Ketika dia tahu bersaudara, bersahabat dengan orang lain. Orang yang tidak bisa bersahabat, orang yang tidak bisa bersaudara, orang yang tidak bisa bersatu, dia belum menjadi person. Dia belum menjadi pribadi seorang manusia, apalagi dia menjadi citra Allah. Kita diciptakan menurut gambar Allah dan Allah itu adalah kasih, berarti manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, dia harus mengasihi. Dan kalau dia mengasihi berarti tidak ada permusuhan di sana. Tidak ada perpecahan di sana. Tidak ada kekerasan di sana. Tidak ada mulut-mulut kotor di situ. Tidak ada. Benih sudah ditanam bersaudara. Benih itu tumbuh ketika terjadi persatuan pria dan wanita dalam perkawinan.
Dan benih itu berkembang, bertumbuh. Kita mesti mengajar anak-anak kita supaya hidup di dalam persaudaraan, persatuan, persahabatan dengan orang lain. Maka pertanyaan kita selanjutnya adalah bagaimana caranya supaya benih yang Tuhan sudah tanam, yang lahir pada waktu seorang pria dan wanita bersatu dalam sakramen perkawinan, bagaimana itu bisa berkembang dan berbuah. Tidak hanya di dalam dua orang ini, tetapi berbuah dalam anak-anaknya turun-temurun. Sampai betul-betul menjadi karakter, menjadi kebiasaan, menjadi kelakuan yang baik, menjadi virtus, menjadi kebajikan di dalam kehidupan bersama. Nah, supaya bisa terjadi seperti begitu, kami mesti menciptakan ruang yang amat besar di dalam kehidupan keluarga kita. Ruang yang besar. Ruang pertama yang besar yang harus kita bangun di dalam kehidupan rumah tangga kita adalah ruang cinta kasih. Ini harus menjadi ruang yang besar. Dan kalau ruang besar ini kita bangun di dalam rumah kita, maka kita harus menutup pintu, kunci pintu erat-erat untuk semua bentuk kebencian, kedengkian, dendam, iri hati, cemburu. Ini harus ditutup. Tidak boleh dibuka pintu ini. Yang ada di dalam rumah tangga kita itu hanya ruang cinta kasih. Ini ruang pertama yang harus dibangun. Kalau itu tidak ada, orang akan tengkar terus. Hidup tidak damai. Hidup tidak rukun. Ruang kedua yang harus diberi besar-besar ruangnya itu adalah ruang berbagi. Suami istri harus tahu berbagi kehidupan, berbagi kasih satu terhadap yang lain, dan buahkan pola berbagi itu kepada anak cucu turun-temurun. Ruang berbagi harus besar di dalam rumah tangga kita. Dan itu berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan rakus dan tamak tutup rapat-rapat. Tidak boleh diizinkan kerakusan dan ketamakan menyelinap masuk di dalam kehidupan rumah tangga. Yang ada hanyalah ruang sharing, berbagi, caring. Yang ada hanya itu. Ruang ketiga yang kita harus ciptakan sebesar-besarnya adalah ruang keadilan. Suami memberi kepada istri apa yang menjadi haknya, dan istri memberi kepada suami apa yang menjadi haknya. Kita tidak bisa tahan hak itu untuk kepentingan kita sendiri. Berarti segala bentuk ketakadilan, segala bentuk kekerasan, segala bentuk penindasan, segala bentuk pemerasan harus kita tutup di dalam kehidupan bersama. Yang ada hanyalah keadilan. Dan ruang terakhir yang kita mesti buka lebar-lebar, ciptakan lebar-lebar dalam kehidupan rumah tangga kita adalah ruang bela rasa. Ruang peduli satu terhadap yang lain. Suami harus peduli kepada istrinya, istri harus peduli kepada suaminya, dan ajarkan kepedulian ini kepada anak cucu turun-temurun. Berarti apa yang harus kita tutup di dalam ruang kepedulian itu tidak boleh masuk di dalam ruang itu apa? Semua hal yang berhubungan dengan gengsi. Gengsi-gengsian. Hidup berdasarkan gengsi itu tidak menciptakan kepedulian, tetapi menciptakan egoisme yang besar sekali. Ibu bapak, saya tutup permenungan ini. Bersatu di dalam kehidupan perkawinan itu adalah nilai keramat kita.
kita akan meneruskan Ekaristi ini dan kita berdoa supaya semua rumah tangga, keluarga-keluarga yang hidup baik-baik di dalam 4 ruang tadi, kasih, sharing, keadilan, dan bela rasa, kita mohon supaya Roh Kudus menuntun keluarga-keluarga ini agar mereka tetap memelihara apa yang sudah baik di dalam keluarga. Dan kita berdoa juga bagi banyak keluarga yang berada di ambang pintu keretakan, bahkan sudah retak, sudah berpisah dan sulit sekali untuk bersatu lagi, supaya Tuhan memberi pengampunan kepada mereka, memberi hati yang baru, semoga mereka bisa kembali kepada nilai keramat tadi, yaitu bersatu. Amin.